Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Mubassiroh, NIM U 2019-1015 dari Prodi IAT 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, UINHAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kajian barat atas Al-Quran. Kajian Al-Quran dan disiplin ilmu menjadi perhatian yang cukup memikat di kalangan umat Islam, juga bagi pemerhati Islam di Barat. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diyakini bersumber dari wahyu dan dijadikan pedoman bagi pemeluknya. Dalam konteks kajian Al-Quran, bisa jadi dinamika pemikiran Al-Quran kontemporer yang ada pada saat ini pada mulanya merupakan pinjaman dari cara pandang Barat terhadap Al-Quran yang lambat laun, tetapi telah menjadi cara pandang yang lumrah di dunia Islam mutakhir. Seiring berkembangnya Islam pada abad pertengahan, Barat berupaya untuk memahami Islam. Sebagai pintu masuk untuk memahami Islam adalah memahami Al-Quran. Oleh karena itu, model kajian pertama untuk memahami Al-Quran adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa. Teori yang digunakan yaitu teori kesinambungan dan perubahan dan teori peminjaman budaya. Kajian barat atas Al-Quran berdampak pada dinamika kajian Al-Quran di belahan dunia, tanpa terkecuali di kalangan umat Islam. Salah satu tokoh barat yang mengkaji Al-Quran adalah Toshihiko Izutsu dan Wansbrough. Toshihiko Izutsu dalam mengkaji Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Tuhan. Al-Quran ini dapat didekati dengan melibatkan berbagai teori dalam lapangan ilmu sosial dan humaniora. Al-Quran itu disebutkan bahwa teks atau nasah dalam bahasa Al-Quran itu berasal dari Tuhan sendiri. Toshihiko Izutsu menjelaskan bagaimana cara wahyu turun dari Tuhan. Ada 3 cara wahyu yang diturunkan. Yang pertama, melalui komunikasi misterius. Yang kedua, melalui berbicara di balik tabir. Kemudian yang ketiga, melalui pengiriman seorang utusan. Toshihiko Izutsu di sini dalam mengkaji Al-Quran menggunakan analisis tematik. Contoh tokoh barat selanjutnya yang mengkaji tentang Al-Quran yakni Wansbrough. Al-Quran menurut Wansbrough adalah kepanjangan dari Taurat, yang kemudian isi-isi Al-Quran dinaikkan derajatnya oleh umat Islam menjadi kitab suci yang bernilai mutlak. Wansbrough mengatakan bahwa Al-Quran di sini sama dengan karya sastra lainnya yang harus konsisten dalam penggunaan gaya bahasanya. Dalam mengkaji Al-Quran, Wansbrough menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode filologi dan historis. Dari metode filologi ditemukan berbagai varian Al-Quran dari para sahabat, Mushaf Utsmani, dan pasca Utsmani, dan kesemuanya itu memiliki perbedaan. Kemudian dari metode historis ditemukan bahwa Al-Quran memiliki kesamaan dengan berbagai kitab sebelumnya. Yang kedua, metode yang digunakan oleh Wansbrough yakni metode analisis sastra. Metode ini digunakan untuk menganalisis cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Perbedaan dari 2 tokoh barat tersebut dalam mengkaji Al-Quran, yang pertama, Izutsu mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Tuhan, sedangkan Wansbrough mengatakan bahwa Al-Quran adalah kelanjutan dari Taurat yang kemudian isinya dinaikkan derajatnya oleh umat Islam menjadi kitab suci yang bernilai mutlak. Yang kedua, dari segi bahasa, Izutsu mengatakan bahwa Al-Quran itu memang diarabkan oleh Tuhan sendiri, sedangkan menurut Wansbrough, Al-Quran itu karena merupakan sastra, jadi menggunakan bahasa yang konsisten di Arab. Kemudian dari segi metode, Izutsu menggunakan metode analisis tematik, sedangkan Wansbrough menggunakan 2 metode, yakni metode filologi dan historis, yang kedua metode analisis sastra.
Jadi demikianlah penjelasan singkat mengenai kajian Barat atas Al-Quran dan juga dua tokoh yang mengkaji Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.